apa yang kita dapat nantinya untuk lembaga kita masing-masing. Perlu kami sampaikan Bapak Kepala Kemenak bahwa pelatihan BIMTEK pada siang ini diikuti oleh 4 lembaga ditambah 1 Nahdlatul Arifin, yaitu Madrasah Aliyah Ma'arif Ambulu, terus MTS Miftahul Huda Sumberjo, dan MTS Nuris Wuluan, dan yang ketiga MA Darul Huda Bagorjo, dengan peserta sebanyak 54. Mudah-mudahan kami mengharap kepada Bapak Kepala untuk memberikan materi pencerahan, dan yang nantinya yang kurang paham kaitannya apapun, kaitan TPP atau yang lain yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak Kepala. Mungkin yang terhutang dan sebagainya yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Kepala. Dan mungkin ada terobosan yang lain baru sekalian lembaga kita yang perlu, karena Bapak kita ini adalah walaupun kecil tapi energi profesornya. Nanti kita minta pencerahannya, bagaimana mungkin lembaga kita kurang pas di dalam lembaga kekurangan dana dan sebagainya. Karena musimnya musim politik, insya Allah banyak terobosan. Itu harapan kami. Kami selaku panitia hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami haturkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Jember. Beliau kami haturkan, kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya ibu-ibu dulu, Pak. Berdiri apa duduk nih, Bu? Berdiri, Pak. Berdiri. Bukan senang berdiri. Ya. Berdiri, Pak. Berdiri. Kan sedang berdiri. Kalau sudah dengan ibu-ibu itu siapapun, apalagi hanya kepala kantor misalnya, tunduk patuh kalau ibu itu. Saya berdiri karena awalnya kecil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikasih makan siang sudah. Sudah sih. Karena Pak, salamnya itu salamnya tikus, salamnya besar depan kecil belakang. Khawatir belum makan siang masalahnya. Saya coba Pak, apa bisa ganti jadi ekor tupai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru mantap. Jadi kelihatan bahwa dapat PKDA, Pak. Lah sudah dapat bantuan kok lemes itu. Kalau dapat bantuan itu biasanya semangat itu. Tadi salamnya kok ya itu ekornya ekor tikus itu. Besar, jadi kecil. Tapi tadi dia sudah dibalas jadi ekor tupai itu. Ekor tupai itu kan kecil, depan, kemudian besar. Nah, biasanya nggak bisa keluar itu kan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman pengawas, hadir hari ini Pak Suprayitno. Ini jelas orang Jawa, Pak, karena ada no-nya. Ini hadir juga Bapak Alfian, nggak jelas ini, Pak. Jakarta ini, Pak. Ya, Jakarta ya. Iya. Iya. Juga hadir Pak Ilham, ini Arab ini, Pak. Yang kami hormati para kepala. Ada kepala 5, Pak ya? Nah, ya, maksud saya 5 kepala maksud saya itu. Dan teman-teman semua beserta diklat ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan maunahnya. Hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah
untuk hadir bersama-sama di tempat yang insya Allah membarokah. Semoga kehadiran kita sekalian bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Ini selalu yang kita mintakan kepada Allah, ridhonya Allah, dan semua dicatat sebagai amal ibadah. Apa artinya kita beraktivitas kalau tidak mendapatkan ridha Allah? Apa artinya kemudian kita berkegiatan kalau tidak dicatat sebagai amal ibadah? Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, karena hakikat hidup itu kan hanya nunggu mati, Pak. Dan kematian itulah kematian yang mendapatkan ridhonya Allah. Kan itu, Pak. Hari ini mungkin saya pidato di depan jenengan, besok bisa jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tapi duluan sampean kayaknya ini. Kuyon jangan masukkan hati. Tadi saya masuk ini kok serius banget ini. Hidup sudah ruwet kok ditambah jadi ruwet. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini bantuan. Catat, ini bantuan. Yang namanya bantuan itu diberikan kepada orang yang benar membutuhkan. Ya, Pak, sampean butuh bener, Pak. Tapi sebaik-baik orang itu adalah Tangan di atas. ya, apa katanya? Yadul ulya khairun min yadis. Tapi nggak apa-apa jenengan tidak minta dikasih. Yang tahu butuhnya kita itu siapa, Pak? Allah. Benar ya? Yang tahu butuhnya kita itu Allah. Makanya kemudian dicukupi. Tapi tidak semua keinginan kita dipenuhi karena keinginan, Pak. Karena orang ingin itu belum tentu butuh. Beliaunya memang tidak membuat proposal untuk BKBA ya. Karena memang tidak melalui proses proposal, Pak. Langsung jeblok. Ini ceritanya biar jenengan tahu. Saya khawatir karena nanti ada orang yang sok-sok jadi pahlawan. Itu kalau tidak karena kepala kantor itu misalnya lah apa? Cuma kepala kantor, apalagi di bawahnya kepala kantor, Pak. Jangan tersinggung. Saya lihat kok sampean begini, ngapain hidup sudah susah ditambah susah. Kita ngomong-ngomong santai seperti ini aja, Pak. Saya khawatir itu. Katanya Pak kepala kantor itu keren, Pak. Kalau ada yang begitu berarti pengawas yang selama. Masa mau keren orangnya kecil kayak ini? Dibanting sekali banting sudah remuk semua. Saya nggak punya modal untuk kerang. Kenapa? Nggak punya kumis. Hanya punya jenggot sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu akan mencukupi kebutuhan manusia dan belum tentu memenuhi keinginan manusia. Nah, ini prinsip hidup yang harus kemudian dipegang oleh kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika kita mendapatkan takdir sebagai apapun, karena Allah tahu butuhnya kita. Saya nggak pernah berkeinginan jadi kepala kantor, nggak pernah, Pak. Nolak itu saya pernah, Pak. Untuk jadi ini saya nolak. Tapi Allah mungkin tahu butuhnya, bukan mungkin tahu, Allah tahu butuhnya saya itu. Masa Allah mungkin? Ya Allah itu pasti itu. Kalau Pak Ilham ya mungkin itu ya. Pak Alfian mungkin, Pak Suprayit juga mungkin. Tapi kalau Allah pasti. Maka kemudian saya jadi kepala kantor. Kenapa kemudian saya jadi kepala kantor? Ya tanya sama Allah, jangan tanya yang lain. Oh, yang menempatkan saya sebagai kepala kantor itu juga ya memang ada proses, Pak. Nah, proses ini ayo manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kita ingin madrasah kita bermutu apa enggak? Ingin. Acung tangan yang ingin. Maknanya ke. Apa yang sudah dilakukan? Saya sudah datang pagi, Pak, pulang sore. Sampai di madrasah apa yang dilakukannya? Kan sampai bawa kasur ke sana. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau madrasah kita ini pingin bermutu, maka jangan sekali-kali mengatakan tidak mungkin. Hidup ini adalah serba kemungkinan. Ketika kita menyatakan tidak mungkin, maka sama dengan menutup kemungkinan yang lain. Pak, madrasah saya tidak mungkin, Pak, sama dengan man satu misalnya. Siapa yang bilang begitu? Apakah dia Tuhan? Apa dia malaikat? Pengawas, Pak. Cuma pengawas. Gak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau, Pak. Kita ini sering baca ayat-ayat Al-Quran itu ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa enggak memaknai itu? Ketika kita mengatakan madrasah saya ini harus berkualitas, menuju kun itu ada apa? Ada innama amruhu. Nah, kehendaknya itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berikhtiar. Bukan langsung simselampin, Pak. Oleh karena itu, ayo kalau kita ingin madrasah berkualitas, yang pertama hindari kata tidak mungkin. Kalau kita sudah menghindari kata tidak mungkin, maka disitulah ada yang namanya ikhtiar. Kita kan bisa melihat, Pak, mana madrasah-madrasah yang berkualitas yang bisa dicontohkan, bisa melihat kan? Bisa melihat enggak? Bisa. Maka datangilah madrasah-madrasah yang berkualitas itu, tanyakan gimana, Pak, caranya madrasahnya jenengan itu berkualitas. Apa tanda-tanda madrasah berkualitas? Satu, tanda-tanda madrasah berkualitas adalah pusing menolak murid. Pusing menolak murid. Karena muridnya apa? Apa tanda-tanda madrasah tidak berkualitas? Ngono aja. Benar bangga, Pak? Kira-kira. Betul. Kalau sama-sama pusing, milih yang mana? Sudah tahu. Kenapa sampai tidak nolak? Ayo, siapa yang berani tahun depan saya siap menolak? Acung tangan. Nanti yang daftar 10 diterima 5, saya sudah nolak. Lah ini Bapak Ibu sekalian, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakunnya itu ada apa sih semangat yang kita miliki? Apa sih ikhtiar yang kita miliki? Tadi saya sudah memberi pilihan. Lebih enak mana, pusing nolak dan pusing cari murid? Pusing no? Kenapa sampean tidak lakukan itu? Lah ini problemnya kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita sudah berani menolak murid, paling tidak kita ini sudah punya ikhtiar untuk memperbaiki madrasah. Ada, Pak, yang daftar 6.000 itu yang diambil hanya 450 di Jalan Bandung itu loh, Pak, di Kota Malang. Yang daftar 6.000 diambil hanya 450-an.
Kalau kita itu ya hebat Pak. Karena kalkulatornya jenengan itu kan bagus. 1 kali 1,5 juta. Kalau kemudian itu berapa itu? Lah ayo kita berpikir tentang ini. Daripada setiap tahun Masya Allah jenengan pusing. Pertama mau buat banner ngutang. Habis buat banner setelah itu ada foto murid-murid difoto pakai trofi, trofinya pinjam. Nomor 2 gratis, nomor 3 setel. Gratis ada bonus. Biasanya barang kalau gratis ada bonus berarti barang apa itu Pak? Murah. Cuci gudang. Expired. Afkiran. Nah, faktanya madrasah kita kan begitu ya? Ada yang tersinggung? Fakta. Ada yang marah? Fakta. Ada yang mau ngomel-ngomel? Silakan, nggak apa-apa. Sampai mau marah, ngomel-ngomel, saya tetap pulang kantor Pak. Lah ini Pak, problem kita adalah di sini. Makanya ayo, BKBA ini adalah sarana untuk meningkatkan kualitas. Saya mau tanya, kalau berkualitas dicari orang apa enggak? Dicari. Mata saya ini kan dicari orang apa enggak? Kalau didatangi pasti Pak. Ya. Kalau dicari orang Lah sekarang kita balik. Kalau yang pertama pusing cari murid, maka tahun depan pusing nolak murid. Kalau kemarin adalah mencari murid, murid mencari madrasah. Bisakah? Bisa, jangan bilang tidak mungkin. Kalau bilang tidak mungkin, kepala-kepala ini berhenti jadi kepala Pak. Ngapain jadi kepala? Jangan tepuk-tepuk. Di madrasah itu ada guru. Kalau gurunya masih tidak berhenti jadi guru. Kalau seneng tepuk-tepuk sama tidak beresnya itu. Uyon, jangan masukkan hati. Saya ingin mengajak Pak, bahwa madrasah itu harus jadi pilihan utama. Madrasah saya sudah mengalahkan Pak. Mengalahkan sekolah, SMA, SMK. Emang SMA, SMK-nya tidak ada muridnya yang mesti kalah Pak. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Saya bicara ini karena saya sudah melakukan. Kalau saya tidak melakukan, maka katanya surat As-Saffat ayat 3 itu gimana Pak? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu akan murka dan benci kepada orang yang hanya taqulu, ngomong tok, tapi tidak taf'al, tidak melakukan. Ini jelek-jelek seperti ini mantan kepala sanawiyah, mantan kepala aliyah. Ini jelek-jelek seperti ini Pak. Dan saya jadi kepala madrasah termuda pada zamannya. Pada zamannya Pak. Sekarang banyak yang muda itu. Dan saya juga jadi kepala kantor Kementerian Agama termuda pada zamannya. Yang sekarang kan sudah tua Pak. Saya ini sudah 51 tahun. Tapi kayak umur 37 kan? Ya karena saya nggak pernah serius menghadapi kehidupan. Ngapain mau serius? Lahir saja sudah susah Pak. Mau ditambah susah ini. Apalagi sampai membuat susah orang lain. Ayo Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kalau madrasah kita ini ingin menjadi pilihan yang utama. Pertama, ini sederhana Bapak Ibu sekalian. Tunjukkan bahwa kita menjadi betul-betul orang yang beriman. Seperti apa orang yang beriman?
maka madrasahnya harus bersih, madrasahnya harus indah, madrasahnya harus rindah. Udah mulai dari itu dulu. Kalau sudah bersih, indah, rindang, seneng apa enggak? Tentram apa enggak? Bahagia apa enggak? Kalau orang sudah tentram, orang sudah senang, sudah bahagia, adakah orang yang tidak mau berada di situ? Kalau enggak, itu segera bawa ke sana lawang Pak. Ke lawang. Berarti ada konsleting. Lah sudah itu aja dulu. Dibuat madrasahnya itu bersih. Dibuat madrasahnya indah. Dibuat madrasahnya rindah. Makanya yang 5 madrasah ini nanti yang sudah ini Pak, nanti saya mau jalan-jalan Pak, apa sudah bersih apa enggak, apa sudah indah apa enggak, apa sudah rindang apa enggak. Kalau enggak di KBA-nya itu berarti gagal. Tapi sayangnya tidak bisa diambil lagi itu. Sudah habis. Enggak sederhana aja Pak itu Pak. Ketika orang itu di situ tempatnya sudah sangat menyenangkan Pak, kerasan apa enggak kira-kira? Kerasan. Kerasan apa enggak? Kerasan. Pertanyaannya, sampean kerasan enggak di madrasah? Beneran. Ya. Kalau Jam berapa ya kok ini mendak bel-bel. Sampai nginjakan masuk sudah sumpah ke madrasah. Kenapa? Karena tidak bersih, tidak rindang dan tidak Allah itu cinta keindahan. Jamil. Kita ini jangan seperti lalat. Lalat kalau ada bunga dan sampah, kira-kira lalat gimana ya? Sampah. Beli sampah. Nah kalau kita ini di madrasah masih ada sampah setiap hari, sampai kemudian masuk ke madrasah tidak ngapa-ngapain, makan senang dan bahagia, berarti lalat Pak. Ini Pak sederhana. Dan ini penting. Baru bicara yang berikutnya apa? Akhlak Pak. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki, kalau akhlaknya tidak baik, biasanya orang Madura bilang deku nana alim, tapi tak tahu keting, kan gitu Pak ya? Tak ngerti. Salahnya sendiri Pak, banyak belajar bahasa Madura. Bujon. Jadi walaupun kita ini punya ilmu sedikit apapun, tidak ada gunanya Pak kalau akhlaknya tidak baik. Maka ayo akhlak ini betul-betul bukan diajari Pak, tapi dikasih contoh. Nah ini saya juga mau, apa yang saya ucapkan ini sudah saya lakukan. Saya mau cerita Pak. Kalau saya tidak mencontohkan itu lagi-lagi kena surat itu ya. Saya dari MTS pindah ke Madrasah Aliyah. Nah Madrasah Aliyah ini gandeng Pak, Madrasah Aliyah negeri dengan MTS negeri. Jadi kepalanya nggak akur, musuhan. Gurunya nggak akur, muridnya nggak akur Pak. Acara dulu. Kemudian anak MTS itu melewati Aliyah Pak. Waktu pertama kali 2014 saya jadi kepala, kan saya biasa jam 6 nunggu di pintu gerbang. Itu murid sanawiyah itu Pak lewat itu Pak nggak noleh Pak. Guru-guru sanawiyah itu kan nggak noleh Pak. Ya, saya ini kan ingin membentuk karakter anak-anak. Maka ketika nyampe di pintu gerbang saya bilang assalamualaikum gitu Pak saya Pak. Pertama noleh. Hari kedua sudah mulai senyum-senyum. Hari ketiga sudah jawab dia.
Maka kepala itu memang harus menjadi contoh. Jangan nyuruh, jangan Perintah. Akhlak itu bisa dibangun dengan uswah. Uswah. Bukan dengan pelajaran, Pak. Ya pelajaran itu ya contoh itu. Kalau hanya dengan kemudian akhlak madmumah, akhlak mahmudah ini dan sebagainya, tapi contohkan. Maka tentunya mari kita hilangkan ego apa dan sebagainya. Jadi setiap hari saya dari jauh sudah saya bilang assalamualaikum, Pak. Akhirnya berikutnya anak-anak itu yang kemudian mengucapkan assalamualaikum. Nah ternyata perubahan itu karena pembiasaan. Makanya katanya Margaret Thatcher itu konsepnya seperti ini. Perhatikan apa yang ada dalam pikiran kita. Saya mau tanya, apa yang ada dalam pikiran jenengan saat ini? Tentang madrasah, jangan yang lain-lainnya. Mikir TPP. Sudah saya tahu yang kau mau. Ya nanti saya jawab itu ya. Sekarang apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Saya mau tanya itu. Ya kan ini penting, Pak. Perhatikan apa yang ada dalam pikiran kita. Biasanya guru-guru itu kalau nyampe ke madrasah yang dipikirkan rumah. Kalau nyampe di rumah gak mikirkan madrasah. Bener? Hah? Bener, Pak? Bener, Bu? Sekarang coba. Apa yang ada dalam pikiran kita tentang madrasah? Jujur. Karena apa yang ada dalam pikiran kita itu, Bu, Pak, nanti akan terucap, akan keluar kata-kata. Kalau dalam pikiran kita berisi tentang inovasi, kalau dalam pikiran kita berisi tentang terobosan, kalau berpikiran di pikiran kita itu berisi tentang pengembangan, maka kata-katanya, madrasah saya dalam 1 tahun harus ada sekian inovasi. Inovasi pembelajaran boleh, inovasi tentang entrepreneurship-nya boleh, dan inovasi. Tapi kalau dalam pikiran kita tidak ada sedikit pun tentang madrasah, apalagi mikir harus ada inovasi, pengembangan, terobosan, sudah selesai. Oleh karena itu, ayo pikiran-pikiran kita tentang madrasahnya apa dalam pikiran. Madrasah saya tahun depan muridnya harus 1000 misalnya. Oh, mah kok, maaf. 1 tahun, 4 tahun murid saya harus 1000 misalnya. Adakah pikiran seperti itu? Ada Pak. Terus pernah diucapkan? Ke siapa? Loh, kalau saya mohon maaf Pak, ketika saya diangkat jadi kepala mantu ya 2014, karena jumlah muridnya hanya 173. Nah, nanti saya apa saya beritahu. Yang jelas bukan manjat wajah ya. Tapi modelnya manjat wajah tuh Pak. Mansobar, nala teman. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, 4 tahun murid harus 1000. Semua mengatakan tidak mungkin. Nah ini problem kejiwaan ini Pak. Kalau mengatakan tidak mungkin, apa yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau? Ya mau susah-susah, mau capek-capek, mau dicaci maki, mau dimarahi. Lah ya Pak, nggak mau dimarahi gimana? Saya jam 6 itu sudah di madrasah, jam 10 malam baru pulang ke rumah. Apa dan dimarahi sama istri saya? Kapan untukku? Kapan ininya? Ya? Kalau itu rahasia. Cerdas sih Pak, langsung kapan anunya gitu. Ya katanya Margaret Thatcher itu karena isinya yang dipikirkan itu. Guyon, jangan dimasukin nanti guyon. Sama tidak salah, berarti normal. Yang tidak pernah berpikir itu berarti tidak normal. Ya. Tapi kalau terus berpikir itu juga tidak normal. Ya.
berantakan Pak. Semua menjawab tidak mungkin. Jadi saya rapat seperti ini. 4 tahun murid harus 1000, semua mengatakan tidak mungkin. Itu yang pertama yang saya ucapkan. Kemudian yang kedua, saya ingin punya akses jalan. Yang kemudian jalan itu akan saya bangun pintu gerbang paling besar yang tidak ada punya di seluruh Jawa Timur. Jawabannya sama Pak, tidak mungkin. Karena yang punya jalan itu jalan desa hanya 3 meter. Saya bilang, pingin membuat gapura paling besar di Jawa Timur, tidak ada orang punya. Semua menyatakan tidak mungkin Pak. 2 ini sudah menyatakan tidak mungkin. Ingat, Allah itu mengikuti prasangka umatnya. Kalau kita mintanya sedikit, dia dikasih sedikit. Karena mungkin butuhnya segitu. Kalau minta yang banyak, jangan karena sampai tidak minta, ya dikasih 150. Tapi masih untung Pak, yang lain belum dapat. Alhamdulillah. Karena Allah tahu butuhnya hanya 150. Uangnya Pak cuma segitu memang itu, karena utangnya hanya 3,6 triliun buat bank itu. Semua menjawabkan tidak mungkin Pak. Tapi lihat sekarang, sudah bisa saya wujudkan Pak. Pemimpin itu harus berani mengatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, jadi kepala lolok-lolok. Aduh, coba jadi kepala Pak. Mana kepalanya ini lagi? Maju tangan kepala. Maju, kepalanya maju. Kok sembunyi kepalanya? Guyon. Jangan masukkan hati. Benar Pak. Ketika teman-teman menyatakan tidak mungkin jumlah murid 1000, karena berpikirnya dia ngikuti pola pikir yang biasa-biasa Pak. Luar biasa. Kalau ingin jadi orang yang luar biasa, maka pola pikirnya jangan biasa-biasa. Kalau ingin jadi orang hebat, jangan berpikir biasa-biasa. Kalau ingin jadi orang sukses, jangan berpikir biasa-biasa. Kalau ingin terkenal, buatlah yang nyeleneh-nyeleneh terkenal. Contoh misalnya, sampai kalau ingin terkenal, itu kanannya masjid di sana, masjid Jami itu pas kencing sampai terkenal. Terkenal tapi tercemar. Seperti saya terkenal sekarang, jangan macam-macam kan gitu Pak. Terkenal saya. Oh garang ke belakang saya, kok garang? Kayak ini garang. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Memang pertarungan ketika saya menyatakan jumlah murid 1000, saya harus berpikir. Ketika saya bilang saya harus punya akses jalan sendiri dan mau bangun gapura terbesar di Jawa Timur, saya harus berpikir. Tapi kalau sampean hanya mau kemudian diam, alal pancet wal bakun Pak. Jalan di tempat. Ya pancet, tidak ada perubahan. Tapi ketika saya menyatakan jumlah murid 1000, jangka waktu 2 tahun sudah 600 Pak. Gimana caranya? Kalau itu lain SKS undang lagi. Buyon. Nah, maksud saya ini sudah diingatkan Pak, jam 13.30 ditunggu di Tanggul, ini sudah dikasih tulisan. Udahlah, kalau butuh saya kan mesti ditunggu Pak. Saya lagi seneng ini karena saya harus menjadi penghibur yang baik. Saya ini raut wajah penantian yang karena TPP-nya tidak cair-cair. Iya betul. Lah ya saya masuk raut wajahnya sendu. 3 bulan Pak. Apalah 3 bulan? Iya Pak. Belum cair. Belum. Lebih baik tidak cair. Tuh, kalau tidak cair itu sampean ya Allah, kan berdoa Allah ya Allah. Coba kalau cair, ada. Doanya sedikit. Nah, kalau cepat cair juga cepat Kalau tidak cepat cair tidak cepat Tapi hutangnya banyak. Goyon jangan masukkan. Terus apa yang saya lakukan Pak Ustaz? Saya ini nekat Pak.
Karena saya itu modelnya ketika orang menyatakan tidak mungkin itu apa sih yang tidak mungkin ini? Nekat Pak. Jadi tanah itu yang akses mau masuk itu ceritanya kan tidak mau dijual sama orangnya Pak. Karena tanah ini warisan. Biasanya kalau tanah warisan orang itu kan nggak mau Pak. Ya saya ini kan punya Allah. Orang sudah menghadap ke orang yang punya tanah itu mau ditukar boleh mau diganti suku yang itu nggak mau dijual Pak. Ya saya kan nggak habis akal. Saya datangi orangnya itu. Ketika saya tanya mau dijual enggak, saya dimarahin Pak. Saya bilang enggak Pak, saya enggak mau beli, saya mau matungin. Saya bilang begitu. Nanti anaknya sampean itu silakan sudah mau kerja apapun di madrasah aliyah itu. Marah pancet marah Pak. Ini tanah warisan, anak saya tidak mau kemudian apa istilahnya itu ditukar dengan itu. Tetap marah Pak. Ya saya masih punya Allah. Akhirnya saya setiap malam Jumat itu Pak istighosah Pak. Guru dan murid 4.444 selawat nuriyah. Khususan sama yang punya tanah itu. Oh. Sulit bagi manusia, mudah bagi Allah, harus yakin. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Kalau kita caranya minta ini harus tahu caranya. Sampean tahu-tahu minta ke saya, oh tak tendangin nih caranya itu Pak. Kita harus tahu caranya minta. Jadi saya istighosah. Habis istighosah itu saya cari kaki kambing kurban, kaki sapi kurban tuh Pak. Ada keyakinan, sudah saya taruh di tanahnya orang itu. Habis itu tanahnya juga saya ambil, saya bawa ke kiai Pak. Jangan ditiru. Karena saya dengan sampean beda, saya dekat sama Allah, sampean jauh. Goyang. Sama-sama dekat sama Allah. Nah, jadi saya lakukan ini istighosah, yaitu 4.444 itu selawat nuriyah. Kemudian saya kasih kaki kurban itu sapi itu ya. Kemudian tanahnya saya bawa ke kiai. Jadi kalau sampai mau ngusir tetangga itu caranya begitu. Ini tetangga bikin masalah terus misalnya begitu. Selawat nuriyah itu sudah 4.444, tanahnya bawa kiai, kurbannya di situ. Itu caranya nanti Pak ini jualnya kan enak, enggak usah ngusir. Guyon Pak, jangan nanti. Beneran. Saya ini modelnya nikah. Belum punya uang dari pemerintah, Pak. Saya DP itu. DP-nya 250 juta, Pak. Tanah itu, Pak. Oh, tapi orang yang mau menjual itu Masya Allah, Pak. Seminggu, Pak, saya enggak pulang-pulang di situ. Hari Kamis ketemu Kamis. Hari Kamis tahun 2015 itu kan lebarannya hari Jumat. Hari Kamis saya sudah mudik ke Madura, ke Pamekasan, diteleponin balik lagi. Jadi malam takbiran lobi-lobi enggak gol. Kemudian saya lebaran di pondok, tidak ada yang ngasih makan kan istri sudah pulang, akhirnya ngampung ke tetangga. Lobi lagi hari Sabtu jam 12 malam baru mau. Habis itu saya ke kepala desa, padahal sudah lebaran, sudah saya parahin itu semua. Kemudian hari Seninnya saya ke Malang, hari Selasanya balik lagi, hari Kamis saya. Jadi saya tidak lebaran, selama Kamis sampai Kamis itu enggak lebaran saya, Pak. Di jalan itu ngurus tanah itu. Artinya apa? Ini harus ada kesungguhan, Pak, kalau ingin merubah nasib kita harus total. Jangan berpikir tentang diri kita. Kalau masih mikir ini mau lebaran, anak saya gimana, istri saya gimana, ya nggak bisa, Pak. Saya nggak berpikir itu, saya fokus. Maka berhentilah, bukan karena lelah, tapi berhentilah kalau sudah nyampe tujuan. Itu prinsip hidup, Pak. Nah kita ini lelah berhenti, kapan mau nyampe tujuan? Nggak nyampe. Ada ujian sedikit di madrasah mau berkembang karena dirasa nih ini dan sebagainya sudah berhenti. Berhentilah bukan karena lelah, tapi berhentilah karena sudah nyampe tujuan. Itu artinya apa? Bahwa dia itu totalitas, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini deg-degan, Pak.
uang muka 250 perjanjiannya. Kalau 31 Januari uang itu belum masuk ke rekeningnya, maka uang muka 250 juta hilang. Berani saja. Gak bahaya kan? Bahaya. Saya nggak mikir uang itu, Pak. Karena saya punya misi. Apa? Saya sudah bilang, saya pingin bangun akses jalan, pingin punya akses jalan sendiri dan punya gapura paling besar. Ini mimpi. Cara dapatkan uang gimana? Karena sulit tahun 2015 untuk mengumpulkan uang 1,9 M itu. Apa cara saya? Saya undang komisi 8. Saya hadirkan ke madrasah. Saya undang juga Pak Kakanwil. Yang hadir komisi 8 itu 13 orang. Hidayat Nur Wahid, Amanul Haq, Hasan Aminuddin. Kemudian yang dari Golkar itu Aceh, Adili itu ya. Tidak, Muhammad bukan. Muhammad Bukan komisi 8 ya. Ya. Iya itu Pak. Saya datangkan 13 orang Pak. Itu cara saya kemudian kan ada Pak Kanwil. Jadi walaupun komisi 8 tidak bertanya Pak, saya bilang Pak Kanwil ada salam dari komisi 8 di mana katanya tanya. Oh iya mau bantuan langsung dicarikan uang Pak. Padahal enggak ada tanya-tanya begitu. Nah kalau tidak begitu Pak, gak bisa saya dapat dari mana uang. Sementara saya sudah DP 250 juta Pak. Makanya saya dibilangin sama teman-teman ini kepala gila, kepala nggak waras tuh Pak. Nah ya belum ada uangnya sudah saya DP 250, perjanjiannya per 31 Januari kalau tidak ada uang masuk rekening itu 250 hilang. Kalau sampean bisa nggak? Nggak bahaya. Saya nggak mikir itu Pak, karena saya punya misi. Alhamdulillah dilalah Pak. Per 31 Januari masuk rekeningnya yang punya Pak. Saya alhamdulillah. Kalau tidak masuk uang 250 hilang nggak jadi masalah. Tapi nyari 1,9 malunya itu gimana mau bilang ke Kanwil itu Pak? Di sini loh. Alhamdulillah sekarang sudah saya bangun itu. Kalau jenengan dari Bondowoso ke arah Surabaya ada Man Pajarakan, noleh ke kanan itu ada gapura paling besar. Disitulah saya membangun mimpi Pak. Gak ada madrasah yang punya gapura seperti itu. Cari kalau ada saya beli itu. Itu mahal harganya. Harganya mimpi itu mahal Pak. Dan butuh proses. Murid 2 tahun bisa 600. Tahun 2015 saya tidak mengembalikan murid itu 50 orang Pak. Jumlah muridnya 173, saya kembalikan 50 orang. Berani enggak? Ada yang berani di sini? Ya, sampean itu kan bukan Allahus Somad masalahnya. Bos Somad sampean. Jadi 1,5 juta. Kalau kemudian 50 sudah berapa juta itu? Nah, itu namanya Bos Somad, bukan Allahus Somad. Saya enggak mikir itu. Saya sedang membangun mimpi supaya madrasah ini trustnya terbangun, Pak. Jadi yang alhamdulillah yang 50 udah ada yang kembali itu, Pak. Ada yang kembali yang 50 orang yang tidak saya naikkan itu. Tapi dilalah tahun berikutnya yang daftar itu 315, tidak ada dalam sejarah. Sampai 315. Ini mimpi. Dan ada ikhtiar, Pak. Tapi ikhtiarnya jangan setengah-setengah. Kalau saya mikir gimana kalau ini tidak diingat, memang saya ditentang sama guru. Gimana Pak? Nanti guru-guru TPP ini kan nggak kebayar, sampai hanya mikiri perut. Saya mikiri 2 perut, saya bilang gitu Pak. Saya nggak mikir itu sama sekali. Dan ketika saya tidak menaikkan itu, tidak ada rasa takut. Karena saya tidak ditutup pikiran saya rasa khawatir oleh Allah itu. Ada sama sekali. Ya Alhamdulillah 2014 Juni saya masuk, kemudian 2017 Juni saya keluar, kemudian angka itu sudah angka 600 Pak. Seandainya berikutnya mungkin bisa 1000. Kan berikutnya Juni berikutnya kan penerimaan murid baru Pak. Tapi masuk ke tahun ketiga itu kan 3 tahun pas ya, tapi belum penerimaan siswa baru. Saya kan sudah dipindah ke Kanwil Pak. Kanwil jadi kasih sarkas.
Ini pun saya nolak sampai 5 kali itu Pak. Saya nggak mau jadi kasih sarpras itu. Karena saya punya misi ingin membangun peradaban dari madrasah itu. Tapi perintah yang keempat itu saya dimarahin itu. Jadi pertama saya nolak, kedua nolak, ketiga nolak, yang keempat tuh marah Pak Kanwil itu. Sampai nih dokter apa diajak mengabdi yang berarti dokter tak berguna sampai gitu Pak. Waduh, saya ini kan lulusan Brawijaya Pak. Kalau dibilang dokter tidak berguna berarti Brawijaya ini kan meluluskan orang tak berguna namanya itu. Ini saya siap itu Pak, saya Pak. Nah yang kelima itu suruh milih mau di mana. Saya bilang mau dijadikan apa saya kasih katanya. Saya nggak jawab, terserah. Akhirnya saya ditarik ke Kanwil Pak, sehingga mimpi-mimpi saya yang kemudian 4 tahun untuk 1000 itu ya sudah pupus, selesai sudah Pak. Tapi yang namanya Gapura sudah selesai. Ini mimpi besar, makanya benar apakah yang dikatakan oleh Margaret Thatcher Pak. Perhatikan apa yang ada dalam pikiran kita. Pikiran saya pada saat masuk di situ pingin punya murid 1004 tahun, pingin punya akses jalan sendiri dan bangun Gapura yang paling besar. Itu hanya 2 Pak yang ada dalam pikiran. Maka saya ini apa yang harus saya lakukan? Saya ngundang komisi 8 Pak. Saya datangkan ke situ. Mahal Pak, berapa biayanya itu? Saya tidak pernah berbicara dengan uang itu gampang dan mudah dicari kalau kita punya mimpi. Mau sampai mimpi aja enggak. Harus tidur Pak. Nggak bisa tidur. Maka jangan perhatikan kata-kata kita, ucapan kita. Karena kata-kata dan ucapan kita itu akan menjadi tindakan. Kalau ucapannya baik, tindakannya baik. Kalau ucapannya saya pingin madrasah sekian, maka tindakannya akan seperti yang diucap. Dan perhatikan tindakan kita, karena tindakan kita itu akan menjadi habit, kebiasaan. Kalau sudah tindakannya baik, maka akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan perhatikan kebiasaan-kebiasaan kita yang setiap hari dilakukan itu akan membentuk yang namanya karakter. Jadi karakter pejuang enggak, jadi karakter pendobrak enggak, jadi karakter pengembang enggak, jadi karakter inovator apa enggak. Ya kalau hanya menikmati Pak, kita ini sudah terlalu lama ada yang namanya comfort zone, zona nyaman. Datang, ngalak saya nyaman di TV, mulai ngalak saya nyaman di TV. Ngajar, ngalak saya nyaman di TV, tidak ngajar, ngalak saya nyaman di TV. Artinya kita ini tidak punya semangat, motivasi, ruhul jihad untuk melakukan perubahan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan banyak-banyak Pak biar tidak pusing. Tapi kan sudah melewati pusing bulan Juli kemarin ya. Ya, tahun depan pusing nolak boleh tahun ini pusing jadi murid nggak apa-apa Pak. Maka motu madrasah itu pilihannya 2, motu atau maut. Motu atau maut. Berkualitas eksis, kalau tidak berkualitas mautun, mati. Lah pilihannya kan hanya 2 itu. Madrasah kita ini mau motu apa mautun? Ya pilih sudah Pak. Pilih motu apa mautun? Ya motu. Kalau ingin motu, ayo kita berpikir, kita berucap, kita bertindak, kita biasakan sehingga menjadi karakter pendobrak, karakter petarung, karakter pejuang, dan jadilah pemenang. Pemenang adalah orang yang mampu mewujudkan mimpi-mimpi besarnya. Itu adalah pemenang. Maka jadilah kita ini petarung, pejuang, dan pemenang. Sehingga pusingnya pusing nolak murid. Nah, kalau murid sedikit pusing cari duit, kalau murid banyak pusing ngabisin duit.
Pilih pusing ngabisin duit apa cari duit? Ngabisin duit. Udah cerdas kok. Oh iya sekalian yang kedua, itulah kira-kira yang perlu kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang tersinggung, yang marah, yang mau caci maki, alhamdulillah. Kan saya dapat pahala, Pak. Tambah caci maki saya itu pahala sholatnya 2 dikasihkan saya. Terus dosa saya dikurangi. Maka caci makilah saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima